Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi. Anak-anak kelas 3 yang luar biasa, yang hebat. Masih dalam pembelajaran jarak jauh kita di subtema 2, pembelajaran kelima. Baik, sebelum mulai pembelajaran, kita sama-sama awali dengan berdoa supaya pelajaran kita hari ini atau belajar kita hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berdoa diawali dengan basmalah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Amin. Kita sudah berdoa, mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari nanti bisa kita pahami dan juga mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di pembelajaran kita kali ini, subtema 2 pembelajaran kelima, yang akan kita bahas adalah tentang PKN, bahasa Indonesia dan juga matematika ya. Matematika kemudian adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama supaya kalian diharapkan dapat menjelaskan dan menuliskan pentingnya sikap bersatu dalam keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dapat menjelaskan makna istilah yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca secara lisan ataupun tulisan. Yang ketiga, dapat menyusun informasi tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Apa saja pengaruhnya bagi kita dari perubahan cuaca itu ya. Kemudian dapat membandingkan dua pecahan berpenyebut sama dengan benar. Nanti ada berarti kurang dari atau lebih dari ya. Dan yang terakhir adalah dapat menyajikan perbandingan dua pecahan yang berpenyebut sama dengan tepat. Baik, kita mulai saja pembelajarannya. Di pembelajaran 5 ini diawali dengan ada bacaan di sini ya. Beberapa hari ini cuaca berubah tak menentu. Terkadang hari ini cerah, esok cuaca hujan, bahkan cuaca dapat juga berubah-ubah dalam sehari ya. Kita merasakannya yang beberapa minggu ini karena kadang pagi cerah, sudah siang mulai mendung ya. Kemudian agak sorenya turun hujan. Berubah dalam satu hari ada perubahan. Sore ini Lani dan teman-teman sedang bermain di lapangan desa. Mereka menikmati sejuknya udara dan hembusan angin. Sinar matahari bersinar dari celah-celah awan. Kita lihat Lani dan teman-temannya bermain di lapangan desa. Lani dan teman-teman beristirahat sejenak dari permainan mereka. Mereka duduk di pinggir lapangan. Lani lalu bercerita tentang berita tadi malam di radio. Ya, ternyata pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia itu sangat besar. Ini Lani mendengarkan radio semalam bahwa ada pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia itu sangat besar. Apa saja sih? Ya, mari kita lihat. Pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia itu sangat besar. Apa saja pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia? Saat cuaca hujan, tanah akan menjadi basah. Saat hujan, tanah akan basah. Berbagai jenis tumbuhan menyukai kondisi seperti ini. Banyak ya tumbuhan yang menyukai kondisi seperti ini. Seperti lumut. Nah itu ya, lumut-lumutan senang sekali kalau tanah udah ini basah. Dan banyak tumbuhan yang menyukainya karena memerlukan air ya. Cuaca panas berpengaruh terhadap kegiatan menjemur pakaian basah. Kalau cuaca panas berpengaruh terhadap kehidupan kegiatan kita nih, menjemur pakaian basah. Bayangkan ya kalau tidak ada panas mungkin kita sulit juga untuk ganti baju ya, ganti pakaian karena pakaiannya pada basah sudah dicuci. Tapi dengan adanya panas ini dapat berpengaruh juga, yaitu bahwa dengan adanya panas ini salah satu manfaatnya pakaian kita ini akan menjadi kering karena dijemur itu. Pakaian yang kita jemur akan cepat kering. Cuaca juga berpengaruh terhadap pakaian yang kamu gunakan. Ya. Saat cuaca hujan suhu udara sangat dingin. Kita memakai pakaian tebal agar tubuh tidak kedinginan. Saat cuaca panas, tubuh kita berkeringat. Kita membutuhkan pakaian yang dapat menyerap keringat. Nah itu. Jadi
cuaca juga berpengaruh terhadap pakaian kita atau pakaian yang kita gunakan. Saat cuaca dingin atau musim hujan ya kita butuh pakaian yang tebal supaya badan kita terasa hangat. Ya. Sedangkan saat musim kemarau atau saat musim panas, kita memerlukan pakaian yang menyerap keringat. Karena saat musim panas itu tubuh kita banyak mengeluarkan keringat. Sehingga kita tentu saja memerlukan pakaian yang bisa menyerap keringat. Ini ada percakapan. Terima kasih Lani atas informasinya. Jadi apa saja inti berita tersebut Lani? Mari kita susun bersama informasi tentang pengaruh perubahan cuaca. Bacalah dengan teliti teks berita yang diberikan. Nah, ini teks berita yang ada diberikan. Mari kita susun informasinya. Kasih Lani. Yuk. Sudah susun di sini. Tuliskan informasi tersebut pada tempat yang telah disediakan seperti ini. Pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Cuaca panas, menjemur pakaian. Ya, cuaca panas bisa menjemur pakaian. Kemudian apalagi coba saat cuaca panas. Ya, apa yang kita butuhkan? Ya, menjemur pakaian supaya pakaian menjadi kering. Kemudian apalagi yang kita butuhkan? Misalnya di sini adalah kita membutuhkan untuk memakai pakaian yang menyerap keringat. Nah, seperti itu juga bisa. Kemudian apalagi tadi saat cuaca panas yang terjadi pada tubuh kita, Pak ya, kalian isikan di bukunya. Di buku kalian nanti diisikan seperti ini. Kemudian ada saat cuaca dingin, ini menjemur pakaian. Apa yang terjadi? Di awal cerita tadi, tanah menjadi basah. Dan selanjutnya apa yang terjadi saat cuaca dingin dan apa yang kita perlukan saat cuaca dingin ini? Kamu tuliskan di sini ya. Oke, udah paham Pak ya. Lanjut. Kita amati udara masih terasa sejuk. Lani dan teman-teman kembali bermain lompat tali. Talinya terbuat dari rangkaian karet gelang. Saat asik bermain, tiba-tiba talinya putus. Karet-karet gelang berceceran di atas lapangan. Teman-teman langsung membantu Siti memperbaiki tali itu. Edo dan Benny memungut karet gelang yang berceceran di atas lapangan. Mereka mengumpulkan karet gelang itu ke Udin. Udin kemudian menyerahkan karet gelang tersebut kepada Siti. Dayu dan Lani membantu merangkai kembali karet gelang tersebut. Nah, itu. Apa pelajaran yang kita petik dari bacaan ini atau dari cerita ini? Intinya bahwa saat ada teman kita yang membutuhkan, maka kita harus saling tolong menolong. Ini dari perbuatan yang kecil saja bisa manfaatnya sangat besar sekali ya. Manfaatnya sangat besar sekali. Dimana karet Siti itu putus berceceran, kemudian mereka teman-temannya saling membantu, ada yang memunguti, ada yang merangkai kembali sehingga pekerjaannya menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Apalagi kalau perbuatannya lebih kegiatannya yang lebih besar lagi, jika dikerjakan bersama-sama pasti akan lebih baik lagi. Ya itu. Jadi intinya kita di sini harus saling rukun, tolong menolong, saling membantu supaya negara kita tetap aman tentram ya. Kita lanjut. Nih, sudahkah kamu mengamati gambar di halaman sebelumnya? Tuliskan pentingnya bersatu. Nah, di sini pentingnya bersatu dalam keberagaman. Silakan kamu tuliskan di sini ya. Menuliskan pendapat kamu tentang pentingnya bersatu dalam keberagaman. Ya, tuliskan di sini. Kemudian buatlah ya paling sedikit 5 baris tentang tema pentingnya bersatu dalam keberagaman ini. Selanjutnya ada masing-masing tentang kegiatan Lani dan kawan-kawan di sini. Hari sudah semakin sore. Cuaca masih tetap berawan. Siti dan teman-teman selesai bermain, mereka akan kembali ke rumah. Mereka mulai merapikan alat-alat permainan yang digunakan. Udin mengamati kotak-kotak permainan tapak gunung yang hendak dihapus. Nah, ini permainan tapak gunungnya ya. Kotak-kotak itu mengingatkannya tentang materi pecahan yang dipelajari di kelas.
Oke, kita mulai berhitung sekarang. Amati pecahan yang terbentuk dari kotak ini. Nih, ini satu ya. Satu kotak ini, kemudian yang ini dibagi dua. Nah, yang ini bagi dua, maka menjadi pecahannya adalah 1/2. Ya. Kemudian yang ini, yang 1/2 ini kita dibagi dua lagi, maka ada pecahannya jadi 1/4. Ya. Dan yang 1/4 ini dibagi dua lagi, maka pecahannya adalah 1/8. Ini dari 1 dibagi 2, dibagi 2, dibagi 2 lagi, hasilnya seperti ini. Nah, sudah kelihatan mana yang lebih besar? Tentu yang satu ini ya, yang satu ini lebih besar. Dan yang paling kecil mana? 1/8. Nah, lihat yang warna hijaunya mana yang lebih besar. Kemudian 1/4 atau 1/4 dengan setengah atau 1/2, mana yang lebih besar? Tentu yang setengah ya, karena hijaunya ini lebih besar. Nah, dan seterusnya. Pecahan pada gambar di atas memiliki angka pembilang yang sama, namun angka penyebutnya berbeda. Makin besar angka penyebutnya, makin kecil pula bagian pecahan tersebut. Ya, makin besar angka penyebut itu yang di bawah ya, kalau yang di atasnya angka pembilang. Makin besar angka penyebut, maka makin kecil pula bagian pecahan tersebut. Nah, ini angka penyebutnya 8, lebih besar dari 4 dan dari 2, maka pecahannya pun akan lebih kecil. Ya, tuh, paham kan? Ya. Baik, ayo berlatih. Kita coba berlatih memberi tanda kurang lebih dari atau kurang dari pada tempat yang telah disediakan nih. Kalau lebih berarti tandanya seperti ini. Kalau kurang tandanya seperti ini. Setengah dengan 2/2. Nah, setengah ini kurang dari atau lebih dari 2/2. Nah, itu 2/2 kok sama dengan 1 ya, gambarnya hijau. Iya. Nah, kita lihat 2 bagi 2 itu hasilnya adalah 1. Nah, 1/2. Berarti ini karena ya ini kurang dari, karena lebih kecil gambarnya. Ada yang warna hijaunya. Kemudian yang 1/4 ini bagaimana menurut kalian? Ya, betul. Ini juga sama, kurang dari ya. Ini juga kurang dari, karena ini lebih kecil. Dan ini 1/8, 3/8 dengan 3/8, kalian perhatikan kurang dari atau lebih dari ya. Kemudian begitu juga yang 2/8 dengan 4/8. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa untuk pecahan dengan penyebut yang sama, ya, 8 dengan 8. Ini 8 dengan 8 juga, ini juga 4 dengan 4, ini 2/2. Kita lihat kesimpulannya, makin besar pembilangnya, makin besar nilai pecahan tersebut. Ya, makin besar pembilangnya, makin besar nilai pecahan tersebut. Pembilang itu yang di atas ya, angka yang di atasnya. Maka makin besar nilai pecahan tersebut. Demikianlah untuk pembelajaran kita di pembelajaran 5, subtema 2, tema 5, subtema 2, pembelajaran 5 pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Silahkan kalau masih belum paham diulang-ulang lagi videonya. Kurang lebih mohon maaf. Tetap semangat, jaga kesehatan, ibadah yang rajin, patuhi orang tua kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.